Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Selamat dinina wa dunyana wa akhrana bin niyatid du'a wal qabul bijahi sayyidi rasulillah hadrati murattab hadzal kitab Abu ya Muhammad kamal bawi syifa ala sayyidi al-habib Umar bin Muhammad bin Salim hafid wa nasillah hadrati Abu Yahya Sayyid Dahlan wa ummina Khalifatul Zahra wa ila asadidina minhum almarhum Ustaz Mahmud Qadi wa ila almarhumah Ibu Nyai Adibah Khairiyah wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Muttaqin yang sedang beriktikaf di dalam masjid, melanjutkan kajian kita saking kitab fikih Rahmatul Ummah sampai pada halaman 13. Kita sudah membahas tentang runtutan dan rincian amaliyah sholat, baik yang itu sifatnya rukun maupun sunnah. Kemudian halaman 13, hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan salah satu dari syarat-syarat sahnya sholat, baik syarat sahnya sholat itu sendiri maupun syarat setiap rukun sholat. Ya, kita mengenal dalam bahasan fikih sebelumnya bab sholat ada namanya syarat wajib, ada namanya syarat sah. Syarat wajib itu perkara yang menyebabkan seseorang itu diwajibkan sholat, seperti Islam, mantun niku balik, itu yang masuk di syarat wajib, masuk waktu sholat, ya, dan lain-lain. Lalu ada syarat sah, seperti menutup aurat, seperti bersih atau suci dari hadas, baik kecil maupun besar, suci dari najis tempat, pakaian, dan badan. Ya. Nah, kalau semuanya ini ada salah satu yang ditinggalkan ketika kita sedang melakukan sholat, maka otomatis sholatnya menjadi batal. Begitu juga dengan meninggalkan salah satu dari syarat rukunnya sholat. Bahasan kita yang lalu, setiap rukun itu memiliki syarat sah. Seperti takbir, itu ada 20 syarat sah. Ucapannya Allahu Akbar dan seterusnya tidak boleh dibalik, tidak boleh diganti, ya. Apa? Tidak boleh dibalik Akbarullah, tidak sah. Atau tidak boleh diganti Allahu A'dham, tidak sah. Akbar dengan A'dham maknanya sama, tapi kalau diganti tidak boleh. Tapi kalau menambah boleh, hanya dengan dua nama Allah. Tapi nggih dereng wonten sing nglampahi niki. Kalau ada yang melampaui dianggap aliran sesat. Mboten aliran sesat, ini ku aliran sing ngaji ngoten. Mohon maaf. Lafaz Allahu Akbar dalam sholat takbiratul ihram itu tidak boleh dibalik, tidak boleh diganti, tapi boleh ditambah maksimal 2 nama Allah. Maksimalnya cuma 2. Bahasanya boleh, bukan sunnah, bukan, boleh. Wonten tiyang sholat Allahur Rahmanur Rahimu Akbar, sah sholatnya, boleh. Ya, batasnya 2. Allahu Tawwabul Ghafuru Akbar, nama-nama Allah sing ten Asmaul Husna niku maksimal 2. Ya,
1 atau 2 maksimal ya paling banyak. Kalau lebih daripada itu baru tidak boleh bahasanya, ngoten. Tapi kalau salam tidak boleh. Kalau salam tidak boleh dibalik, tidak boleh diganti, tidak boleh ditambah. Ngapunten, tidak boleh disela-selai. Kalau ditambah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan tambahan. Wabarakatuh tambahan. Boleh ditambah. Tapi kalau disela-selai, apa disela-selai? Dipisah antara lafaz assalam dengan alaikum. Assalamu warahmatullahi alaikum. Tidak boleh. Kalau warahmatullahnya di belakang boleh. Tapi kalau nyela-nyelai tidak boleh. Itu hubungannya dengan syarat-syarat setiap rukun. Fatihah juga seperti itu. Mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i. Fatihah isinya 7 ayat, terus kita membaca bismillah di situ. Seumpama ada orang tidak baca bismillah, baik jahri maupun sirri, maka tidak sah sholatnya. Saya pernah sholat di satu daerah, orangnya tidak baca bismillah. Itu mazhab apa? Ya mazhab lain. Karena mazhab lain ada yang membacanya secara sirri, bismillahnya kalem. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau seperti itu? Sah. Ya, karena tetap dibaca. Saya ngoten. Nah, ini kalau kita kehilangan salah satu dari syarat sahnya sholat maupun syarat sahnya rukun sholat, maka bisa dipastikan sholatnya batal. Kemudian yang nomor 2, dengan sengaja meninggalkan salah satu rukun-rukunnya sholat. Rukun sholat yang ada 17 itu. Nah, rukun sholat yang ada 17 termasuk tumak ninah di dalamnya. Tumak ninah di 4 tempat. Ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Kan ada tumak ninah. Apa tumak ninah? Diam sejenak, berhenti sejenak. Ya, sepanjang ucapan subhanallah. Gampangannya ketika kita sholat itu hendaknya ada jeda. Napa jeda niku Mas? Nggih, napa mandek lah gampangane, wonten jarak sekedhik. Seumpama lah katakan ada orang sholat, saya pingin sholat sing kilat, sing napa? Singkat, kilat, padat. Kadang-kadang usume ten Ramadan. Ini pun dekati Ramadan kita wis ndonga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Napa artine wa ballighna? Sampaikan usia kami ketemu bulan Ramadan. Saniki pertanyaane, lek wis dituruti kali Gusti Allah, kate lapo sampean? Ngoten to. Pengin ketemu Ramadan iki pengin napa? Pengin nanu Gus, kersane saged sadean kolek. Lho Mas mboten saged teni Ramadan nggih saged sadean kolek. Sakniki mawon saged. Kersane saged mlaku-mlaku saderenge Mas buka ngabuburit. Lho sakniki lho mlaku-mlaku iso lapo ngenteni Ramadan. Nah Ramadan isinya puasa dan tarawih yang identik, yaitu maksudnya saya ingin bertemu Ramadan biar saya bisa melaksanakan kewajiban puasa dan melaksanakan sunnahnya qiyamul lail di bulan Ramadan, yaitu tarawih. Wis dituruti, golek sing tarawih paling cepet endi? Goroh berarti. Ketika nyuwun niku goroh. Ya. Apalagi kalau sholat tarawihnya super kilat. Itu tidak ada tumak ninahnya, karena nggak ada jeda. Benten lek jenengan katakan rukuk ndak baca subhana rabbiyal adzim, tapi wonten mandeke dilut Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Diambil yang wajib tok. Takbir, Fatihah, waladolin, amin, Allahu akbar. Pareng nomboten Mas. Ndak baca surat boleh apa ndak? Boleh. Sami-sami bikin kilat lho nggih. Sami tapi nggih sampun lah mungkin kadung disyuting kok anu mbek Gusti kongkon kilat mboten kalau mboten nanya ngoten. Sami-sami maksudnya itu kalau sama-sama kita ingin mendapatkan salat kita sempurna, salatnya dalam artian salat kita niki sah dari sisi hukum sah dan kita tidak kehilangan fadilah. Gini ku wau.
Paling tidak napa? Sing rukun-rukun itu harus terpenuhi. Katakan jenengan wis pengin cepet wis subhana rabbiyal azimnya sekali saja sudah, sing penting ono mandeke, nggih mboten masalah. Itu jauh lebih baik daripada yang model niki lek nyen perhatosaken itu ndak ada tumak ninahnya. Nggih. Yang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu akbar ndak ada jedanya, ndak ada tumak ninah. Padahal tumak ninah itu rukun salat. Ya gara-gara itu kan yang kemudian Kanjeng Nabi menjelaskan hadis tentang rukun itu. Nggih. Yang ngoten tiyang salat ceritane setelah salat terus menghadap Rasulullah. Menghadapnya uluk salam. Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab wa alaikas salam. Mantun niku irji. Kanjeng Nabi bahasanya gitu. Orangnya belum sempat duduk, belum izin mau duduk ikut ngaji sama Rasulullah. Kata Rasulullah, irji, mas, sampean balik, fasolli, pakai fa di situ. Sampean balik langsung sholat, kerjakan sholat lagi. Fa innaka sesungguhnya engkau lam tusolli, durung sholat mas. Padahal orangnya masuk niku sholat dulu, sholat nggak tahu sholat tahiyatul masjid apa yang jelas sholat. Akhirnya ngulangi. Begitu ngulangi keterangan dalam hadis wa Rasulullahi yarmuku. Yarmuku niku maknane ngelirik. Memperhatikan apa yang dikerjakan sahabat. Ditingali sing kokon salat niku. Bareng pun salat sowan malih datang lagi assalamualaikum ya Rasulullah wa alaikas salam idhab. Ngalio mas fasolli sampean salat fa inna kalam tusolli 2 kali. Bahwa balik malih salat malih. Mantun balik assalamualaikum Rasulullah wa alaikas salam irji, masih diperintah lagi. Akhirnya sahabat menjawab sholaitu kama taroh, saya sudah melakukan sholat seperti yang panjenengan tingali Kanjeng Nabi. Ketika panjenengan ngelirik kula semerap mana ditingali Kanjeng Nabi loh sholat ini ya. Tapi sama Rasulullah masih disuruh ngulang sholat. Maka sahabat ini mengatakan fa'alimni, maka ajarkan kepadaku sholat sing bener sing boten leren baleni niku napa sih. Lalu ya hadis yang panjang itu ya, idza kumta ila sholati fakabir, oleh sampean masuk sholat fakabir maka ucapkan Allahu akbar, mantun niku Fatihah dan seterusnya sampai salam. Ya hadis, satu hadis yang menjelaskan tentang rukun sholat 17 niku. Dan setelah itu hadisnya titik, artinya tidak ada keterangan sahabat tadi mengerjakan sholat lagi, tidak ada keterangan. Artinya bisa mengerjakan sesuai perintahnya Rasulullah dalam hadis yang terakhir tadi, atau tidak. Ya, ihtimal bahasanya ilmu hadis itu ihtimal, bisa ya bisa tidak. Artinya orang yang tahu ilmunya sholat itu bisa dipastikan sholatnya sudah benar. Tapi lek dereng semerap lah niki sing resiko. Itu kalau di dunia kita masih enak Pak, apalagi zaman Kanjeng Nabi. Terus dikotenaken irji, saman balik mas, fasolli, saman sholato, fa innaka sesungguhnya engkau lam tusolli, durung sholat saged baleni. Lah benjing ten akhirat ya nopo kira-kira? Kan ngoten. Ya Rejeb mantun iki kan wonten Isra Mi'raj barang ulang tahune sholat barang. Ya. Itu mantun niku benjing lek ten akhirat Gusti pundi ganjaran sholat kula. Terus Gusti Allah jawab fa innaka lam tusolli, ya nopo badhe ngijoline ya nopo. Nah, ini mumpung masih ada kesempatan, kita masih di dunia, gini wow, setelah kita bahas masalah rukun, perkara yang sekiranya membatalkan niku nopo, itu tadi sengaja meninggalkan rukun sholat. Dan yang paling sering masalah tumak nina. Kalau ruku iktidal ya sepertinya sulit kalau ditinggalkan, apalagi kalau kita jamaah, kecuali tiangnya ngelamun loh nggih. Tiangnya ngelamun moro-moro liyane wis sujud iki sik ngadeg nggih mungkin mau, tapi nggih kemungkinan kecil. Cuma tumak ninah niki lho sing yang paling sering dilalaikan, paling sering diremehkan. Yang ketiga, mengucapkan kata-kata selain Quran, zikir dan doa. Ya. Perkara yang membatalkan sholat nomor 3, mengucapkan kata selain Quran, zikir dan doa. Artinya mengucapkan selain maslahat sholat. Nopo maslahat niku? Maslahat niku perkara yang berhubungan dengan sholat. Itu bisa membatalkan sholat.
Tapi yang saya baca Quran, yang saya baca dzikir, ya nanti dilihat niatnya nopo. Niatnya baca Quran, oh enggak batal. Niatnya dzikir enggak batal. Niatnya doa enggak batal. Tapi kalau niatnya ada yang lain, lah ini bisa membatalkan. Contoh, sing Quran. Bisakah orang sholat baca Quran tapi batal? Saged mboten ngeten-ngeten. Sholat di dalam sholat baca Quran, tapi gara-gara baca Quran tiangi batal. Saged mboten niki? Sangat saged. Contoh, kita sedang sholat, terus ada tamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lawangi buka. Assalamualaikum, Pak. Sholat rek. Ya apa oleh mlebu apa gak aku iki? Terus jangan jawab. Udkhuluha bisalamin aminin. Quran lho niku. Udkhuluha tiange Ustaz. Aku Sudin ngate mlebu. Insyaallah Gustin paham lek artine ae. Udkhulu jangan mlebet Gus. Udkhuluha mlebu nang jero omah. Bisalamin dengan selamat aminin sentosa. Aman pun beres mboten dicurigai jenengan. Niatnya nopo? Gini niati jawab apa? Tamu tadi, maksudnya oleh melbu apa gak aku? Melbu. Cuma bahasa melbu pakai bahasa Al-Qur'an. Pakai ayat Al-Qur'an. Apakah membatalkan sholat? Iya. Karena niati menjawab orang yang ada di luar sholat. Enggak, niat saya itu membaca Al-Qur'an sekaligus menjawab. Baru ndak batal. Niki simpel niki. Nggih. Tapi koyok-koyok mboten mungkin Gus contoh ngoten niku. Paling nggih sing ada kok assalamualaikum dipantenno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh cek niru kalau kita sedang salat. Oh sik salat. Ya apa mlebu apa gak iki? Itu betul jangan jawab nggih sak karepe tiyange. Nggih mlebet mboten niki. Ya sudah, kita pakai contoh yang paling mungkin. Imam lupa bacaan. Bukan lupa bacaan, bulet di bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud. Bulet mriku mawon. Ada satu makmum membenarkan. Ya napa membenarkan? Kalau dia tahu terusannya, dia dibenarkan dengan terusannya. Lakum dinukum waliyadin. Biar selesai kau terus ini bulat mawon niki. Kan ngoten nah. Terus imamnya lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Kembalikan kepada makmum. Makmum waktu mengucapkan lakum dinukum waliyadin, niatnya apa? Niat baca Quran enggak batal. Niat baca plus mengingatkan enggak batal. Niat mengingatkan tok batal. Dan ini umum. Orang tidak sadar niku Quran. Lu masuk Quran. Dzikir juga seperti itu. Dzikir contohnya apa? Imam mestinya tahiyat awal langsung berdiri. Maka sunnah makmum subhanallah lek dibalekno. Sapa sing ngomong subhanallah? Kula. Sampeyan niate apa? Nggih ngelingno lah jenengan mboten tahiyat, batal sampean. Niate ngelingno tok. Lah terus niate napa? Niate zikir plus ngelingno. Niku sing barai boten batal. Niki sepele niki, Pak. Cuma karena banyak orang ndak tahu, ndak sadar. Berarti selama iki aku balik-balik ngelingno iku batal nggih asline. Waduh, lah aku tukang ngelingno ndek omah ya napa niku wau. Ya, makanya kalau kita mengucapkan apapun dalam sholat harus kita pahami yang kita ucapkan, yang kita baca Quran, dzikir, doa itu semata-mata berhubungan dengan maslahat sholat. Seumpama tidak maslahat sholat, apa murni mutlak membatalkan niku wau? Mboten. Kalau contohaken niku subhanallah, niate ngelingno tok batal. Contoh lain mirip seperti itu tapi tidak membatalkan. Jan iki contoh sing mboten batalkan. Napa contohnya? Jenengan wahing. Di tengah-tengah sholat
wajib, alhamdulillah, refleks ya, kebiasaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kile matur salam, sampean mau wahing tak rungokno kok alhamdulillah. Lha kan sunnah mari wahing alhamdulillah. Apakah membatalkan sholat? Tidak. Ini kasusnya cuma pada Fatihah saja. Kalau kita alhamdulillahnya di tengah-tengah Fatihah, membatalkan Fatihah, tidak membatalkan sholat. Maksudnya membatalkan Fatihah ya nopo? Berarti Fatihahnya harus mengulang di tengah-tengah sholat. Ihdinas siratal mustaqim, wajib, alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina, tidak boleh. Batal sing ngarep, batal sedaya niku. Terus yo nopo Gus? Baleni Fatihah. Biar sholatnya sah. Nah saya tidak ingat kalau itu membatalkan. Saya ingatnya ketika akan salam, saya jadi makmum posisinya. Bagaimana? Ya tunggu imam salam, kita nambah 1 rakaat. Karena yang itu tidak dihitung yang tadi rakaat yang itu. Ngoten. Niku boten serta-merta langsung mutlak membatalkan boten. Alhamdulillah boten membatalkan Fatihah ya. Tapi ada makmum lain menjawab baru batal. Alhamdulillah. Jajere yarhamukallah, yang yarhamukallah batal. Karena bukan bagian dari sholat. Loh ini kan doa, tapi bukan doa dalam sholat, isinya sholat bukan. Itu doa jawab orang yang bersin, batal. Setelah digitukan yang bersin jawab juga, yahdikumullah, batal dua-duanya. Sing jajare untung aku menengahi, batal bisa ono untung menengahi. Nggih tambah nemen niku batal. Iki ngoten niku pun Quran, zikir dan doa. Jadi kalau dalam sholat, kalau kita mau nambah zikir bagaimana? Boleh. Boleh nambah zikir, boleh. Ya. Nambah Quran, boleh. Tapi kalau pertanyaannya lebih baik nambah bacaan Quran di mana? Setelah Fatihah. Setelah Fatihah saja. Saya sujud baca Quran boleh enggak? Sebenarnya boleh. Cuma lebih utama bacanya dalam berdiri. Kebetulan Quran yang saya baca ini doa, Gus. Gimana? Ya, kalau seperti itu tergantung niatnya. Jenengan sujud niatnya doa mengambil dari Al-Quran, itu baru tidak apa-apa. Tapi buatan kalau niatnya double nggih maca Quran nggih donga, ya lebih baik bacanya ketika berdiri. Ini ulama beda pendapat. Mana yang lebih utama? Memperlama berdiri apa memperlama sujud? Iku wonten beda pendapat. Iku dikotenaken jawabane tergantung apa yang dilakukan ketika berdiri dan apa yang dilakukan ketika sujud. Kalau sujud mboten maca napa-napa nggih saking kula rada ngelu tak suwekno sujude nggih. Nggih lebih baik sing ngadeg jenengan. Tergantung niate lek niku. Nggih. Jadi khilafnya di situ. Sampun. Kalian nggih kula mumpung inget kalau wingi jenengan tanglet masalah mengusap wajah niku nggih. Mengusap wajah setelah sholat. Terus kalau jawab napa kalau wingi? Sunnah ketika mengusap wajah itu sunnah selesai doa. Kalau selesai sholat kita dzikir, kita langsung dzikir, tidak sunnah. Rasane ngoten. Dengan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung astagfirullahaladzim, maka tidak disunnahkan mengusap. Tapi kalau jenengan nopo salam ada doa di situ, maka disunnahkan. Dungone nopo? Kanjeng Nabi ketika salam terus pernah Rasulullah itu mengusap menempelkan tangan di dahi terus diusapkan ke wajah, lalu membaca doa asyhadu alla ilaha illallah huwar rahmanur rahim Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Niku dungane waktu ngusap wajah setelah sholat. Setelah sholat. Jadi dua-duanya bisa dilakukan. Nopo istighfar langsung, lek kula istighfar dhisik terus donga niku. Kali ngeten ya nopo? Mboten napa kok sami mawon. Jadi tergantung apa yang kita lakukan ngoten. Dan niku masyaallah, niku ketingali sepele niku, Pak. Nggih. Ngusap dengan zikir niku lho. Zikirnya pendek. Asyhadu alla ilaha illallah huwar rahmanur rahim
Allahumma adhib, ya Allah adhib, hilangkan anni dariku alhamma, kesusahan, wal hazan, dan kesedihan. Napa bedane kesusahan kali kesedihan? Sami asline. Wonten menawi wonten rincian wonten. Lek hazan niku kesedihan yang sudah berlalu. Huznun hazan itu kesedihan, kesusahan yang sudah berlalu. Nggih. Mari kelangan apa manusia susah, sik eling-elingan susah. Kalau ham niku kesedihan yang akan terjadi. Kesusahan yang akan terjadi. Kalau yang sedang terjadi, gham. Kata bahasa Arab kesedihan niku kata wonten tingkat-tingkatane ngoten. Sing paling ringan nggih hazan niku. Nggih, huzn atau hazan. Ya. Huzn itu yang sudah, gham yang sedang, ham yang akan. Kekhawatiran, engko lek ngene ya apa? Engko lek ngene ya apa? Cukup kok gak iki berhasil. Ngono susah apa ngono. Niku ham. Mane wonten donga ya kasyifal apa? Ya farijal ham, ya kasyifal gham. Kan wonten ngoten. Ya farijal ham, wahai zat yang apa? Memberi jalan keluar, memberi apa? Mudari menyelesaikan ham, kesedihan yang akan terjadi. Kasyifal gham, zat yang menyingkirkan kesedihan yang sedang terjadi. Ya man li abdi yaufir wa yarham. Niku wonten donga ngoten. Nggih ngoten niku. Bungane kalau memang kita mengusap wajah setelah sholat bisa dihukumi makruh kalau kita tidak doa sebelum atau sesudahnya. Bisa dihukumi sunnah kalau kita ada doanya. Ngoten atus tergantung masing-masing ngoten. Nggih. Lajeng napa niku? Nomor 4, bergerak 3 kali atau lebih dengan berturut-turut. Bergerak 3 kali atau lebih berturut-turut bisa membatalkan sholat. Yang dimaksudkan di sini adalah gerakan besar. Gerakan besar, gerakan dengan anggota tubuh yang besar. Ada gerakan besar berarti ada gerakan kecil. Ya, gerakan kecil itu apa saja? Niki napa? Meripat bibir, telinga, kayak seumpami sakit gerak-gerak. Terus ruas jari. Niki. Ruas jari ini kecil nih. Pergelangan sudah besar. Ya, ini kecil. Manten niku ngapunten nggih. Zakar. Gerak ketika sholat enggak batal. Gerakan kecil. Maksudnya gerakan kecil. Selain itu besar. Oke. Selain itu besar. Pergelangan, sikut, terus niki napa ngarani? Sendi, napa? Nggih pun niki pokoke lha niki obat 3 kali berturut-turut membatalkan. Leher mantun niku nggih pun pinggang, dengkul mantun niku ngandhap niki. Pokok sendi-sendi niku kalau gerak 3 kali berturut-turut batal. Selain itu tidak membatalkan. Yang kelima, berhubungan dengan yang nomor 4 ini, bergerak dengan sangat keras walaupun satu kali. Ya. Bergerak dengan sangat keras walaupun 1 kali, seperti lompat. Depannya longgar, ada yang batal, mundur, kosong rek, eman rek. Sunnah untuk menutup barisan yang longgar. Kesuwen maju ngelangkah mencolot, batal. Kan sekali, masa sekali cuma nopo selai, nopo bahasa ten tafrid fikih nopo tafrid napa-napa ngoten istilai, atau mendadak sangat keras niku wau. Intinya bergerak 1 kali dengan gerakan besar itu tidak membatalkan. Kecuali yang nomor 5 tadi, bergerak dengan tiba-tiba dengan sangat keras atau niat bergerak 3 kali berturut-turut. Niat bergerak 3 kali berturut-turut. Satu soft nih gitu. Ya, depan kita kosong.
Kita mau maju tapi niatnya bukan, melangkahnya bukan 1, 2 berhenti, 1, 2 berhenti, bukan, tapi langsung 3, 1, 2, 3, langsung 3 langkah. Ada niat, ada apa ini, angen-angen langsung 3. Begitu dia melangkahkan 1, batal, karena niatnya sudah 3. Ngoten, rincine ngoten. Nah, terus yang napa nggih, pangkane itu perlu diilmoni tadi ya. Jadi hitungannya mulai 3 ya. Kalau masih 2 enggak batal. Caranya ngoten, melangkahnya 1, 2, 1, 2 nggih, yang kita praktekkan dulu niku. Ngoten. Ampun, mantun niku nomor 6 niki pun bahasan sanesipun tentang batalaken. Sadurunge kita menewan pertanyaan monggo pun. Nggih. Mboten. Merem nggih. Pertanyaane nggih, merem melek. Mboten batalaken. Lek hukumnya merem sendiri makruh. Salat dengan merem, apa hukumnya? Makruh. Kecuali jika dengan merem tambah khusyuk. Nggih. Lek tambah khusyuk maka tidak makruh. Asalnya merem, hukum sholat merem niku makruh. Ngaten. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya melihat tempat sujud. Makruhnya karena apa? Karena dia melakukan kebalikan dari sunnah. Makanya bab makruhnya sholat itu dibagi menjadi empat bab. Ada makruh karena tempat, ada makruh karena keadaan orang yang sholat, ada makruh karena perbuatannya sendiri, ada makruh karena kebalikan dari sunnah. Lah niki sing bahasane pertanyaan jenengan. Sunnahnya lek sholat niku melek melihat tempat sujud. Saya merem, bagaimana hukumnya? Makruh. Karena apa? Melakukan kebalikan dari sunnah. Kecuali kalau saya merem malah khusyuk. Lho kok saged khusyuk yo napa? Soalnya waktu kula melek, saya melek depan saya ini pakai apa Mas umpama? Nggih, bajunya ada gambarnya, sarungnya ada tulisan-tulisan kata. Kula malih maca, Gus. Mboten maca dzikir, macai tulisan dik. Nggih, klambine kula wacai ya ini bisa menghilangkan kekhusyukan. Makanya saya merem. Maka merem jenengan diperbolehkan. Mboten niki melek oh mboten batalaken. Karena kenapa? Gerakan kecil nggih, gerakan kecil. Nggih. Sing saged batalaken sing ngeten. Nggih, mboten batal. Sing saged batalaken sing leher. Lek mripat mboten. Nggih, leher. Madu menikmati. Mau salat, mau surat menikmati. Ini bisa membatalkan. Nah, masuk gerakan besar. Nggih. Wonten sanesipun? Dalem. Ini masalah gerakan dari imam. Misalkan isbarat imam itu ada sekitar. Oh, goyang. Goyang itu nggih. Niku nggih. Itu bisa membatalkan karena 2 sebab. Sebab gerakan dan sebab insiraf anil kiblah. Insiraf itu berpaling dari kiblah. Sing contoh yang jenengan niki wau bisa membatalkan sholat karena 2 sebab. Sebab gerakan lebih dari 3. Kalau memang lebih dari 3, ngapunten, mungkin tiangnya tidak sampai insiraf. Obahe mboten ngeten. Obahe ngeten. Nggih. Wonten tiyang salat obah ngeten. Mboten ngeten. Mboten muter ngeten, tapi goyang. Ngeten. Itu kalau lebih dari 3 ke atas, mboten lebih dari 3 niki berarti 3 mboten dihitung mboten. Hitungannya mulai 3. Nggih. 1 2 3.
Mboten ngeten hitungane 1, 2, 3, mboten. Obah ngeten sak balike niku 1. Nggih, 1 hitungan. Tangan wonten nyamuk, wonten laler napa-napa nyamuk. Itu 1. Bukan 2 itu. Nggih. Tapi lek mandek 1. Balik 1 lagi. Tapi lek langsung itu 1 hitungannya. Sama dengan gini. 1, 2, 3 batal. Ngoten. Tapi lek goyangnya gini, ya tadi batalnya karena 2 alasan. Mek pisan tok kok ngene ne. Kan jarene 1, 2, sik 2 aku. Nggih, cuma dodoe. Nah, batalnya alasan itu karena apa? Berpaling dari kiblat. Orang kalau sholat dengan berdiri wajib menghadap kiblat, syarat sahnya. Yang menghadap apanya? Dada. Kalau berdiri hitungannya dada. Kalau duduk hitungannya wajah. Sholatnya dengan duduk. Berarti orang sholat kalau berdiri noleh pareng Gus, pareng. Tolah toleh sing mboten pareng, noleh pareng. Nggih. Napa Pak? Contohnya napa singen iki? Mic-nya mati, listriknya mati. Camat jamaah teng mriku. Paling pinggir Jumatan. Nggih. Mantun niku gerakannya sudah berubah. Sami Allahu liman hamidah. Seumpami nggih. Mboten camat mboten teng mriku ten masjid sing iki dibuka kabeh niki sampai mriku niki Jumatan. Rukuk, lho iki wis itidal apa gorong? Camat noleh. Oh, semuanya sudah bangun. Sami Allahu liman hamidah. Mau sujud? Semuanya sujud. Oh. Bukan melihat sebelahnya, melihat yang paling dekat dengan imam. Oh, wis sujud. Noleh terus. Setiap mau gerakan noleh, enggak batal. Tapi kan Allahu Akbar. Seteko kabeh arek-arek. Toleh ngabsen, nggih. Dengan Pak RT ndi iki wargaku wis muncul kabeh di langgar. Batal. Nggih, ngoten. Nah niku wau napa? Kalau wajah tidak membatalkan ketika berdiri, tapi kalau niki batal. Inhiraf niku. Jangankan napa? Goyang-goyang 2 kali, sekali dengan sengaja batal. Sekali dengan sengaja nggih. Lek mboten sengaja mboten batal. Contoh, kita sedang sholat, ada orang batal mau keluar dari masjid. Niki sudah rapet niki. Akhirnya disenggol. Ngeten sampai ngeten. Kegeser. Batal? Enggak batal. Bukan sengaja kok. Dia kan langsung balik. Lek terus ingat senggol. Kalau dideloki sapa saya gitu. Oh ngeten nggih batal. Pertama mboten batal malah dadi batal. Tapi gini gua ngeten saged membatalkan. Ini yang paling sering, kasus yang paling sering yang saya lihat sendiri waktu salam. Paling sering nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saken Pak. Asli saken. Batal di saat-saat terakhir ngoten niku. Ibarat yang bangun oma karek peresmian, karek gonting pita tok. Pas gonting pita, tek ambrol omahe brol ngene niku rasane koyo ngono niku mau. Saken niku. Eman-eman. Terus kalau mau salam, assalamualaikum. Leher tok enggak sampai. Karena belum berakhir sholatnya. Ya, bahasanya belum berakhir. Kalau setelahnya enggak masalah. Nggih, wonten sanesipun. Dalam. Terkait dengan masalah wajah, artinya ada sebelum dan sesudahnya ada doa. Sebenarnya apa yang dimaksud doa itu setelah tahiyat kan ada doa. Allahumma inni a'udzubika dan seterusnya. Ini kan doa, tidak salam. Nah, apakah ada standar doa untuk? Boten. Karena doanya dipisah dengan salam. Salam kan masuk rukun. Jadi yang dimaksud sebelum dan sesudah tadi apa? Jangan mantun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ngusap sambil membaca. Jadi doa setelah salam.
Nggih. Nggih. Nggih, jadi kalau kita setelah salam doa, kita apa? Ndak makruh. Bahasanya ndak makruh mengusap wajah. Ngoten. Kalau doanya apa? Yang Allahumma ini itu. Ndak yang itu tadi, yang asyhadu alla ilaha illallah rahmanur rahim itu setelah mengusap. Hadisnya bahasanya ngoten. Kata sahabat Sayyidina Anas, saya melihat Rasulullah setelah sholat beliau mengusap wajahnya, kemudian ada kata-kata kemudian, berarti kan mengusap dulu baru doa, kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah warrahmanur rahim Allahumma adhib annil hamma wal hazan, ya Allah hilangkan sumpek dari saya, hilangkan susah dari saya. Nah kalau yang Allahumma ini itu Sayyidina Mu'adz itu masya Allah ya. Kanjeng Nabi bilang gini sama Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya. Wallahi inni la uhibbuk. Diawali ngoten, Mu'adz, demi Allah aku cinta nang sampean. Boten sembarangan, Pak. Kanjeng Nabi napa menyatakan cinta pada sahabat. Demi Allah aku cinta nang sampean. Fala tadak, maka jangan tinggalkan olehmu apa? Selesai sholat engkau membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Niku. Terus kita baca doa niku selain mengikuti ya kita minta apa yang kita minta dari rangkaian doa itu, ya Allah bantulah saya, Allahumma inni ala dzikrika, bantulah saya bisa mengingatmu, bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, mensyukuri nikmatmu, wa inni ala dzikrika wa syukrika, wa husni ibadatika, bantu saya untuk memperbagus ibadah kepadamu. Usap aja. Masa mboten ngangkat mboten apa, ada kesunahan mengusap. Nggih, ngaten niku. Nggih. Nggih, ngoten nah. Terus nggih, nggih dalem apa sing temen iki? Monggo mboten napa kirang pinten? Kirang pinten sih? Tasik kirang 3. Mboten napa monggo lek badhe ditanglet-tanglet. Membaca surat dulu kemudian kalau batalnya tidak, tapi tidak mendapatkan fadilah sunnah. Sunnahnya surat itu setelah Fatihah. Ini dibaca sebelum Fatihah. Boleh. Tidak batal, enggak, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah membaca surat setelah Fatihah. Nggih. Nggih, mboten napa? Nggih, mboten napa? Mboten membatalaken. Nggih. Nanti kalau waladhdallin amin. Bagaimana? Apa harus membaca surat lagi? Lebih baik. Seumpama ndak langsung rukuk bagaimana? Ndak apa-apa, sah. Salat maghrib Gus, nggih sah. Saya jadi makmum, ya ikut rukuk. Kan sampun subhanallah, enggak. Ngapain kita mengingatkan? Mengingatkan subhanallah dengan ucapan subhanallah itu ketika imam keliru atau salah dalam bab rukun dan sunnah abad. Mestinya tahiyat, mboten tahiyat jenengan subhanallah. Tapi sunnah yang lain ndak usah subhanallah. Ya seperti baca surat kan sunnah hayat. Ya seperti angkat tangan sendakep. Ono imami kak sendakep subhanallah. Lah apa itu subhanallah? Bukan bagiannya. Sunnah abad saja yang ngoten niku ngoten. Oh nggih, tapi ini ku nggih perlu hati-hati nggih. Apa? Masalah tahiyat niku lho. Wau jangan pun paham masalah lek ngelingno kudu diniati zikir. Pun perlu dipahami niku. Waduh, kok kan wis gak usah dielingno menisan. Wedi ngelingno mboten napa dielingno sunnah zikir ngoten mawon. Terus dilihat posisi. Kalau imamnya sudah berdiri
subhanallah, imamnya sudah posisi berdiri tegak, maka makmum wajib ikut berdiri. Jangan memaksakan tahiyat, apalagi memaksakan imam untuk tahiyat. Wis kadung ngadeg jegeg, subhanallah, pancet ngadeg, makmum yang lain subhanallah, menguatkan, mburi dhewe subhanallah kok ana koe tambahane. Sing koe niku batal, sing koe, sing wonten koe. Sing liyane dereng batal, nggih kecuali bahasane niku ngeling, niate ngelingno Gus, dilingno gak sadar-sadar imame batal kabeh sing ngelingno niku wae. Nggih. Niku dengan langsung berdiri. Ini kalau dikoten subhanallah, mari imame grogi. Begitu imamnya duduk batal. Mestinya ndak batal karena terpaksa niku wau duduk tahiyat, imamnya batal. Makmum belum batal, makmum. Belum batal. Ya. Tapi begitu nanti imam berdiri lagi rakaat ketiga, makmum ikut berdiri. Lah niku baru makmum batal. Kenapa kok batal? Karena makmum mengikuti orang yang sudah batal. Hitungane batale mulai niku. Itu kalau imam. Lek diwalik ya napa sakniki? Mestinya tahiyat, makmum berdiri. Ya napa, Pak? Apa yang harus dilakukan? Ya enggak. Mungkin batal Gus, mboten. Lu kan sunnah. Sunnah tahiyat, sunnah abaat, tapi mengikuti imam wajib. Jenengan napa? Wajib duduk karena mengikuti imamnya masih duduk. Wis kadung ngadeg lenggak. Jadi sunnah-sunnah itu kalau bagi makmum bisa jadi wajib gara-gara mengikuti imam. Ya bahasan kita kemarin imamnya sujud sahwi, ya. Imamnya sujud sahwi, jenengan melok sujud. Rumah aku mau subuh wis kunut, lali opo ya imame kok moro-moro sujud iki. Mau salam kok sujud. Mboten pareng terus Bapak sing lali awake dhewe cekne apa disaur dhewe gak melok-melok aku. Ngono nggih. Batal jenengan. Iku kudu melok. Wong makmum kok. Ngoten. Nggih, niku wae. Allahu a'lam. Dalem nggih. Makmumnya sudah? Kalau mufarokoh enggak masalah, aman. Nggih, mufarokoh sudah keluar dari jamaah kan. Berarti sudah enggak ikut lagi. Ngoten wae. Nggih, sujud sahwi aku selak kesusu iki wis langsung pun asalaman. Boten saged posisi sujud sahwi, nggih. Baru sujud kan waduh, delok modele sujude suwe name iki. Sunah apa diwaca? Ndak aku selak kesusu. Mufarokoh. Saya niat keluar dari jamaah, meneruskan sendiri, salam-salam sendiri, langsung keluar sendiri, aman. Oh, semerap jenengan paham masalah mufarokoh ya, Cok? Sholat sunnah itu Fatihah tambahin. Nambahi? Fatihah tambah. Fatihah. Fatihahnya lebih dari sekali kok tenang. Tiga kali Fatihah. Apakah boleh Fatihah sampai 3 kali dalam satu rakaat? Boleh. Boleh. Sholat sunnah? Boleh. Boleh. Kalau pertanyaan jenengan mana yang lebih utama? Menambah Fatihah atau menambah surat lain? Menambah surat lain. Kan Fatihah umul kitab. Ibuke, mbok-mbokane, pahalanya kan banyak. Lebih baik kalau mau nambah di luar sholat. Jadi hitungannya 1 rakaat 1 Fatihah. Ngoten. Kalau sama-sama mau nambah, saya pingin sholatnya itu lama, baca Qur'annya banyak. Jenengan hafalnya apa? Saya hafalnya Fatihah sama kulhu. Waladhdallin amin. Kulhu diperbanyak. Kulhu diperbanyak. Itu berarti jenengan alirane Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kalau sholat bacaan suratnya pendek, Pak. Kadang ayatnya cuma 1 ayat. Waladhdallin amin. Cuma baca 1 ayat, tapi diulang-ulang. Diulang-ulang. Kadang baca kulhu tidak lengkap. Qul huwallahu ahad. 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 Ahad mulai jam 8 sampai kajenge subuh. Ngoten tok Sayyidina Ali ini. Tapi betul-betul dirasakno ahad wis namus tunggal jangan Gusti ceklan kula setunggal pun niku betul. Itu jauh lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Mugi-mugi
saged dipahami, saged diamalaken. Mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dening Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan umur, ilmu, rezeki yang barokah. Sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam. Husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.